wacana isu penundaan dan perpanjangan jabatan masa jabatan presiden, namun pada pelaksanaannya tentu saja harus tunduk pada konstitusi. Nah, hal-hal ini yang tadi saya sebutkan adalah respon dari elit atau respon dari ketua umum dan presiden kita. Lalu bagaimana respon masyarakat kita sebagai pemegang kedaulatan demokrasi tertinggi di negara ini? Bagaimanakah respon atau jawaban publik terhadap isu wacana ini? Nah, untuk mengetahui respon dan jawaban dari publik, LSI berhasil melakukan riset dan menemukan jawabannya atas opini publik yang kami ambil. Hasilnya adalah nanti kita akan cek di paparan survei oleh peneliti kita. Dan selain itu juga LSI menemukan temuan 4 alasan mengapa isu penundaan pemilu dan perpanjangan presiden dinilai akan layu sebelum berkembang. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, sama-sama saya mengajak dan menyimak hasil temuan survei nasional LSI hari ini yang disampaikan oleh Pak Ardian Sopa. Silakan. Baik, izin juga masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat semua yang saya banggakan, baik yang hadir sekarang ini di kantor Lingkaran Survei Indonesia, tadi disebutkan ada direksi LSI, kemudian juga ada staf dan juga sahabat-sahabat media semuanya yang alhamdulillah sudah hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih. Juga saya menyapa teman-teman yang ada di Zoom meeting maupun juga di live YouTube ya. Karena alhamdulillah, karena dengan keadaan kita masih dalam suasana COVID dan lain sebagainya, kita coba untuk hybrid, bahwa kita secara offline ada, tapi juga kita ingin bahwa ini bisa tersebar sehingga kita juga membuka jaringan komunikasi melalui elektronik. Alhamdulillah kita telah melakukan riset yang mana riset ini merupakan hal yang krusial. Dari mana kita bisa tahu? Pertama kita tahu dari judulnya, karena memang judulnya pun panjang ya. Komposisi pro dan kontra isu penundaan pemilu dan presiden 3 periode. Tidak cukup sampai di situ, serta kita juga nanti coba mengkaji kira-kira 4 alasan mengapa kedua isu ini layu sebelum berkembang. Nanti akan kita bahas mulai dari kira-kira segmen-segmen mana saja yang menolak atau mendukung, kemudian juga alasan-alasan yang nanti mengemuka. Tapi intinya di pembukaan ini saya ingin bilang bahwa pertama, mayoritas pemilih Capres 2024, mayoritas pemilih Jokowi 2019, bahkan mayoritas masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi selama ini menyatakan menolak terhadap isu penundaan pemilu maupun isu presiden 3 periode. Dan kita melihat bahwa isu ini itu akan layu sebelum berkembang. Artinya ini nanti tidak akan bisa masuk misalnya terhadap proses amandemen Undang-Undang 1945, karena mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa proses penundaan pemilu maupun penambahan periodisasi presiden itu memang harus melalui amandemen Undang-Undang 1945. Itu kajian kita. Sebelum kita masuk terhadap inti-intinya nanti, kita lihat dulu metodologi survei. Jadi survei ini dilengkapi juga dengan metode kualitatif, in-depth interview, FGD, media analisis yang kita laksanakan dari tanggal 23 Februari yang lalu sampai dengan 3 Maret. Survei sendiri kita lakukan secara tatap muka dengan responden sebanyak 1.200 responden dengan margin of error 2,9%. 2,9% ini sebenarnya angka pastinya 2,87, jadi kita bulatkan di angka 2,9%. Jadi secara metodologi itu yang kita bisa sampaikan. Sebelum masuk kepada inti yang kita temukan, kita ingin juga mensosialisasikan atau menyampaikan kabar keberadaan kita LSI. Karena kalau misalnya kemarin-kemarin kita lebih sering misalnya
melakukan rilis, survei dan sebagainya. Kemarin agak sedikit terhenti karena memang ya pandemi dan sebagainya. Tapi tetap kita berusaha untuk menyajikan data-data yang memang kita dapatkan di lapangan yang ada. Ini adalah salah satu pencapaian atas prestasi Founding Father LSI, Founding Father Konsultan Politik, Pak Denny J.A. atas prestasinya, pencapaian prestasinya di 9 hal ya. Ini kalau misalnya kita sebutkan satu-satu banyak, tetapi yang ingin saya nyatakan bahwa misalnya di rekor nomor 8, rekor ikut memenangkan 3 kali pemilihan presiden, bahkan sekarang ini bukan 3 kali lagi karena terakhir juga kita terlibat di Pilpres yang lama di 2019 yang lalu, jadi sudah 4 kali. Termasuk juga rekor pencapaian ke dunia untuk kampanye sosial media, kemudian juga pendiri asosiasi lembaga survei pertama di Indonesia, kemudian juga kita dedikasi bukan hanya baru kemarin, tapi alhamdulillah sudah agak panjang. Itu kalau misalnya kita hitung dari waktu mungkin dari tahun 2004, jadi kalau misalnya sekarang 2022 berarti ada 18 tahun kiranya LSI sudah mendedikasikan di dunia survei ya. Kemudian juga yang lain-lainnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga ikut berbangga karena penghargaan tidak hanya datang dari Indonesia, dari nasional, tetapi juga dari dunia internasional dan terlebih juga di bidang yang sekarang ini lagi masif ya digital ya. Jadi di tahun 2015 Pak Denny sebagai pendiri LSI itu masuk sebagai 30 orang yang berpengaruh di dunia dalam bidang internet, bersanding dengan Narendra Modi, kemudian juga ada Shakira, kemudian juga Barack Obama, Justin Bieber dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini juga perlu kita sampaikan bahwa kita tidak hanya survei, tidak hanya persoalan politik, tapi kita juga melakukan pendidikan politik. Pendidikan politik tidak hanya di tingkat nasional, tetapi alhamdulillah sudah mendapatkan pengakuan dari tingkat internasional di Guinness Book of Record ya di 16 Agustus 2018 yang lalu. Jadi mudah-mudahan ini memperlihatkan semangat kita untuk terus berkarya, untuk terus memberikan yang terbaik buat masyarakat, baik masyarakat Indonesia, terlebih kita berharap juga masyarakat internasional. Karena di Indonesia kita berharap bukan hanya nantinya bukan hanya kita jago di Asia, tapi bahkan kita juga di dunia. Baik, ini bagian 1 mengenai komposisi pro kontra isu penundaan pemilu dan presiden 3 periode. Jadi kepada calon presiden 2024, kepada pemilih-pemilihnya kita tanyakan apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju, atau sangat setuju atau setuju tidak setuju dengan sangat tidak setuju jika memang Pilpres misalnya atau pemilu ditunda pelaksanaannya. Dan memang mayoritas dari pemilih-pemilih capres yang nantinya di 2024 bertarung kemungkinan misalnya, ini memang mayoritas bisa lihat dari angka yang sebelah kanan ini menyatakan tidak setuju. Jadi kita bisa melihat bahwa semua capres di 2024, bakal calon capres 2024 itu memang pendukung-pendukungnya, pemilih-pemilihnya itu menyatakan ketidaksetujuan terhadap penundaan pemilu. Misalnya ini bukan berarti urutan secara elektabilitas, tetapi ini urutan secara alfabet aja, dan ini pun tidak semua nama kita masukkan karena memang ada di yang lainnya. Misalnya yang merasa memilih Agus Harimurti Yudhoyono itu memang 78,6% menyatakan dia pemilih-pemilihnya tidak setuju terhadap penundaan pemilu. Hanya 7,1% di bawah 10% yang menyatakan setuju. Kemudian pendukung dari Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar misalnya, itu juga sama, di angka 75%, mayoritas yang memilih Airlangga Hartarto itu juga menyatakan bahwa menolak, sangat tidak setuju dengan penundaan pemilu yang sekarang diwacanakan. Meskipun juga ada yang setuju, tetapi juga angkanya minor di angka 10% dan 15% itu tidak tahu, tidak jawab. Kemudian kita beralih kepada Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta,
ini juga sama, saya mayoritas 76,7% itu menyatakan juga ketidaksetujuannya. Kemudian Prabowo Subianto, Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah sekarang ini, dan digadang-gadang juga maju capres misalnya, ini juga dari pemilih-pemilihnya beliau itu 69,3% menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju dengan isu penundaan pemilu yang sekarang bergulir. Termasuk juga Pak Prabowo, pendukung-pendukungnya maupun Bu Puan Maharani, ini juga sama angkanya di angka 77. Bu Puan ini memang di angka 50,8 dengan 44,2%. Tetapi kalau misalnya kita jumlah dan lain sebagainya, hampir 60% ya di pemilih capres di bakal calon presiden 2024 menyatakan memang tidak setuju atau sangat tidak setuju. Dan ini tentu menjadi hal yang menarik karena ternyata semua pendukung capres 2024 yang nanti berlangsung itu memang menyatakan ketidaksetujuannya. Tentu sebenarnya di nama-nama lain ini ada nama-nama lain ya, cuman kita gabungkan saja. Yang pertama, kemudian yang kedua, ini juga dari sisi partai. Dari sisi partai kita bisa lihat bahwa mayoritas sebelah kanan ini menyatakan ketidaksetujuannya dengan penundaan pemilu. Baik dari misalnya PKB yang ketua umumnya menyatakan keinginan untuk adanya penundaan pemilu karena alasan-alasan ekonomi dan sebagainya, ini ternyata 66,2% dari yang memilih PKB, dari yang memilih partai Gus Muhaimin itu 66,2% menyatakan menolak isu penundaan pemilu atau tidak setuju. Gerindra angkanya lebih tinggi di angka 80,5%, PDIP di angka 56,3%. Jadi ini adalah angka dari pemilih yang menyatakan dia memilih partai-partai tersebut. Di Partai Golkar sendiri ini 71,6% ini memang menolak isu penundaan pemilu. Perindo juga sama 58, P3 sama, PSI, PAN, Hanura, PBB ya PBB 50-50 karena memang bisa jadi secara segmentasinya kecil sehingga memang terbagi ya. PKPI juga sama. Kemudian dari partai oposisi ternyata juga terlihat bahwa secara mayoritas di angka 87,5% untuk Demokrat, PKS 85,8%, Berkarya 85% ini menyatakan menolak isu penundaan pemilu. Jadi dari data ini kita bisa lihat bahwa partai oposisi maupun partai pendukung koalisi itu memang pemilihnya menyatakan mereka secara mayoritas menolak penundaan pemilu yang sekarang ini sedang digulirkan. Kemudian ini juga yang menarik, data yang kita dapatkan karena sejauh ini mengapa misalnya perlu ada penambahan periode atau penundaan pemilu, karena seringkali orang bilang ada beberapa analisis menyatakan bahwa memang ya kinerja presiden baik dan sebagainya sehingga perlu diteruskan dan sebagainya, misalnya ada yang analisis seperti itu. Tetapi ketika kita tanya kepada orang yang menyatakan, masyarakat yang menyatakan dia puas dengan kinerja Presiden Jokowi, kira-kira dia ingin penolakan penundaan pemilu atau tidak. Dan ini juga data yang menarik karena memang yang setuju, yang tidak setuju dengan penundaan pemilu ini memang angkanya juga mayoritas ya. Yang sangat puas atau puas dengan kinerja Presiden itu 65,1%, itu juga ternyata menolak untuk penundaan pemilu. Apalagi yang tidak puas atau sangat tidak puas itu angkanya melonjak di angka 87,3%. Jadi dari data ini kita bisa lihat bahwa ternyata pemilih-pemilih yang menyatakan puas dengan kinerja Presiden Pak Jokowi itu juga menolak untuk perpanjangan periode 3 presiden maupun penundaan pemilu ya. Ini 3 hal ini. Jadi dari data ini kita bisa lihat, pertama, mayoritas pemilih capres 2024 itu menolak perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu. Begitu juga dengan dari pemilih-pemilih partai dan juga termasuk dari
orang masyarakat yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Kemudian kita coba breakdown data-datanya, apakah memang penolakan ini hanya didominasi oleh satu segmen saja misalnya, atau memang tersebar. Data yang kita dapatkan itu memang dari segi pendidikan, dari pendidikan bawah, SD ke bawah sampai dengan D3 ke atas, S1, S2, S3, itu memang mayoritas juga menolak dengan isu penundaan pemilu. Bisa kita lihat tamat SD ke bawah 56,8%, kemudian tamat SMP ke bawah 73,2%, tamat SMA ke bawah 73,8%, dan tamat D3 ke atas 77,2%. Jadi semakin masyarakat pendidikannya lebih tinggi, itu penolakannya lebih besar dibandingkan dengan masyarakat pendidikan yang tamat SD ke bawah maupun juga pendidikan yang ada di bawahnya. Jadi semakin tinggi pendidikan, semakin dia menolak isu penundaan pemilu. Kemudian dari sisi pendapatan, apakah ini didominasi oleh orang pendapatan rendah saja, atau misalnya didominasi oleh pendapatan tinggi saja? Ternyata data juga memperlihatkan bahwa penolakan ini itu mayoritas muncul dari berbagai segmen yang ada. Jadi tidak melihat kasta ekonomi, baik dia yang berpendapatan rendah maupun yang berpendapatan tinggi, itu memang mayoritas tidak setuju atau sangat tidak setuju dengan penundaan pemilu. Meskipun kalau misalnya kita lihat secara data, orang yang berpendapatan lebih tinggi itu memang lebih banyak menolak isu penundaan pemilu ini. Ini dari sisi pendapatan. Kemudian dari sisi desa dan kota, karena kita tahu di Indonesia ini terdiri dari desa, ada desa, daerah-daerah desa, kemudian juga dari daerah-daerah kota. Ini kita lihat bahwa memang ketidaksetujuan masyarakat yang tinggal di perkotaan lebih tinggi daripada masyarakat yang tinggal di pedesaan. Tetapi secara angka, mayoritas menyatakan, baik dia yang tinggal di desa maupun tinggal di kota, menyatakan tidak setuju, sangat tidak setuju dengan penundaan pemilu dari tempat tinggal. Kemudian dari segmen laki-laki dan perempuan juga sama, terlihat bahwa laki-laki memang lebih menolak isu penundaan pemilu ini di angka 73,1%, perempuan di angka 64,6%. Dari data ini bisa kita lihat bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama secara mayoritas menolak penundaan pemilu. Kemudian ini yang pro demokrasi, kemudian juga pro negara Islam misalnya, dua-duanya baik yang pro demokrasi maupun pro negara Islam, atau bahkan menyatakan bahwa keduanya ya sama-sama baik, negara Islam maupun negara demokrasi, ataupun misalnya kedua-duanya sama buruk, ini hampir semuanya secara mayoritas menyatakan penolakannya. Meskipun kalau kita lihat dari yang ada di sini, ya yang pro demokrasi lebih menentang isu penundaan pemilu di angka 71,2% dibandingkan dengan yang lain ya, 65, kemudian juga 65 dan seterusnya. Kemudian ini mayoritas pemilih Jokowi di Pilpres 2019. Kita ingin tahu, kalau tadi memang lebih kepada calon capres yang muncul, kemudian pemilih partai dan sebagainya. Kalau ini kita coba tracking khusus kira-kira yang kemarin dia memilih pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin, apakah dia, masyarakat ini menginginkan penundaan pemilu atau tidak. Dan datanya terlihat bahwa memang yang tidak setuju itu juga mayoritas di angka 58,1% dibandingkan dengan 34,7%. Kemudian yang kemarin dia memilih Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno, itu angkanya lebih tinggi lagi, 83,9 lawan 11,6%. Jadi dari data ini bisa kita baca bahwa baik dia dulu pendukung Pak Jokowi maupun dia pendukung Pak Prabowo misalnya, itu sama-sama menolak penundaan pemilu.
dan angka yang didapatkan oleh pendukung-pendukung Pak Jokowi Ma'ruf Amin ini juga lumayan besar, di angka 58,1% dulu yang mendukung beliau ini menyatakan tidak suka, tidak setuju dengan penundaan pemilu. Kemudian ini kalau misalnya kita coba rata-ratakan kira-kira yang menentang penundaan pemilu itu berapa persen. Jadi dari data-data yang tadi itu kita coba kumpulkan kemudian kita presentasikan. Kemarin paling tinggi misalnya di Agustus 2021 dengan tingkat yang meninggal sangat tinggi. Sekarang di 2022 itu tingkat yang meninggal sudah relatif jauh dari yang paling tinggi di bulan Agustus. Dan ini pun baru sebatas usulan, karena ketika nanti pembahasan itu akan setuju atau tidak ketika memang dihadiri oleh 2/3 anggota MPR. Setelah itu keputusan itu memang harus diikuti oleh 50+1 anggota MPR RI. Jadi memang jalannya itu masih panjang dan di tahap awal untuk mengusulkan pun masih kurang banyak. Kemudian ini layu sebelum berkembang. Jadi yang dimaksud dengan kita layu sebelum berkembang itu dua gagasan ini tak sempat dipoting secara resmi atau pengambilan keputusan di MPR untuk diamandemen karena memang kekurangan pendukung. Sehingga di judul kita kali ini ya dua isu ini layu sebelum berkembang karena memang pro kontra yang juga kita lihat sama-sama tadi lumayan penolakan yang masif yang mayoritas dari masyarakat. Kemudian alasan ketiga, publik luas menentang penundaan pemilu dan presiden 3 periode. Sama-sama tadi kita saksikan bahwa yang menolak penundaan pemilu itu mayoritas di angka 68,5%. Kemudian rata-rata nasional tentang presiden 3 periode juga angkanya tinggi, mayoritas 70,3%. Dan ini akan kemungkinan atau potensial akan mereka melawan secara militan. Mengapa? Karena kedaulatan rakyat yang sekarang ini sudah diberikan kepada rakyat, bahwa mereka memiliki hak untuk memilih pemimpinnya secara reguler 5 tahun sekali dan seterusnya, itu dengan adanya ini bisa terhambat dan itu bisa menjadi isu kezaliman buat masyarakat, sehingga memang pada akhirnya bisa publik itu melawan secara militan ya. Kemudian yang keempat, kita juga melihat potensi adanya kerusuhan sosial. Meskipun kita sama-sama juga berharap tidak sampai terjadi kerusuhan sosial, tetapi kalau misalnya kita lihat dari penolakan publik yang begitu besar, ini bisa dimungkinkan potensi lahir kerusuhan sosial dan penganjur penundaan pemilu dan presiden 3 periode dicap musuh rakyat atau bahkan dicap juga pengkhianat reformasi. Karena ya pembatasan masa presiden itu adalah hasil dari reformasi yang ada. Dan jangan lupa buat para politisi yang menggaungkan ide penundaan presiden bahwa jejak digital itu tetap akan ada dan ini bisa menjadi catatan buat publik pada akhirnya siapa sebenarnya yang memang menjunjung agenda reformasi, menjunjung amanah reformasi, dan siapa yang berencana dalam tanda kutip makar untuk melakukan perubahan-perubahan yang ada. Dan kita melihat juga memperpanjang periode kekuasaan tanpa alasan yang kuat segera menjadi isu kezaliman. Karena di tengah kesulitan ekonomi, isu ini mudah menjelma menjadi kerusuhan sosial. Jadi kita berharap bahwa memang kita jauh-jauh dari kerusuhan sosial, tetapi jika ini terus dipaksakan dengan melihat dukungan publik yang sangat luas untuk penolakan penundaan pemilu, ini perlu diperhatikan dengan sesama sehingga potensi-potensi yang kita tidak inginkan itu tidak terjadi. Ini
slide terakhir kita mengenai kesimpulan dan rekomendasi, ada 4 hal yang menjadi titik tekan kita dari kesimpulan rekomendasi. Pertama, ya kita minta politisi maupun pihak-pihak yang melakukan manuver, melakukan penghentian manuver penundaan pemilu dan presiden 3 periode, karena sekarang ini kita melihat, masyarakat melihat tidak ada alasan yang kuat urgensi dari penundaan pemilu, urgensi dari penambahan periode presiden menjadi 3 periode misalnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memberikan rekomendasi dan juga kesimpulan bahwa Pak Presiden Jokowi perlu mengikuti ketegasan partainya sendiri, karena PDIP secara keras dan tegas menolak penundaan pemilu dan presiden 3 periode. Jadi kita ingat di bulan Desember, 2 Desember 2019, Pak Jokowi pernah bilang bahwa ya yang menginginkan dia 3 periode 3 hal aja. Pertama, dia ingin menampar muka saya. Yang kedua, dia ingin cari muka padahal saya punya muka. Yang ketiga, dia ingin menjerumuskan. Sehingga mungkin statement-statement itu yang kita juga perlu dapatkan. Pak Jokowi juga mengikuti ketegasan partainya sendiri. Sehingga manuver-manuver yang dilakukan oleh sekelilingnya beliau yang mendukung penundaan pemilu itu juga bisa dihentikan. Karena pada akhirnya yang menjadi skandal pada akhirnya misalnya dengan segala proses dan sebagainya ternyata terjadi dan sebagainya, ini juga nanti menjadi catatan dari demokrasi kita, dan pada akhirnya ya Pak Jokowi yang menurut kita bakal menanggung beban sejarah itu pada akhirnya, karena dianggap not doing enough, ya, tidak melakukan perbuatan yang cukup untuk mencegah hal-hal tersebut. Kemudian yang ketiga, gagasan penundaan pemilu dan presiden 3 periode dicurigai publik berasal dari satu faksi dalam istana sendiri, tapi ditentang oleh faksi yang lebih besar juga dari istana. Sehingga memang di sini perlu juga ketegasan Pak Jokowi kira-kira posisinya ada di mana. Meskipun kita juga melihat dari statement-statement beliau, kalau di awal-awal begitu keras, sekarang memang agak melunak. Kita ingin juga ya ketegasan dari Pak Jokowi. Kemudian yang ketiga, yang keempat, pemerintah saat ini sedang fokus dengan penanggulangan COVID-19. Kita tahu bahwa ini belum usai, tetapi kita sudah ada di kalau misalnya kita ingin sebut di ujung dari pandemi ini, mudah-mudahan bisa di ujung. Karena memang sekarang ini 69% misalnya vaksin, udah menerima vaksin, masyarakat Indonesia vaksin pertama, dan 50%-an udah menerima vaksin yang kedua. Sehingga isu penundaan pemilu dan presiden 3 periode ini akan menjadi energi negatif yang memecahkan fokus dari pemerintahan yang ada sekarang, bagaimana mengatasi COVID dan juga agenda-agenda publik lainnya yang besar, ya. Baik, itu adalah hasil dari temuan kita dari riset yang kita lakukan, tapi juga dengan riset kualitatif, survei dan riset kualitatif, dan juga kesimpulan dan rekomendasinya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Fitri Hari. Ya, terima kasih Pak Ardio Sofa. Sebelum saya buka sesi berikutnya, saya mengajak kepada para audiens yang online dari via audiens YouTube maupun audiens dari Zoom, saya undang untuk mengajukan pertanyaan terkait materi ini. Dan di peserta yang datang di kantor kami di LSI, para rekan-rekan wartawan juga saya undang untuk mengajukan pertanyaan atau diskusi untuk menggali lebih dalam temuan riset kita kali ini. Saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin berdiskusi dan bertanya. Ya, masih menunggu, tadi sekaligus saya simpulkan ya, ada tadi secara komprehensif sekali dipaparkan karakter-karakter pemilih yang mendukung isu wacana perpanjangan atau penundaan, dan karakter-karakter pemilih yang menolak isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Oke, mungkin ada pertanyaan?
Silakan Mas, medianya. Ya. Ini di sini kayaknya udah lengkap banget nih, jadi nyari celah-celah aja buat judul. Dari sisi saya langsung aja ke dari sisi pendukung capres yang 2024. Di sini banyak sekali mereka pendukungnya memang udah nggak mau banget gitu ya. Tapi cuma Puan yang paling tinggi 44%. Apakah ini bisa diartikan bahwa pendukung Puan itu pasrah? Udahlah nggak jadi nggak apa-apa, kita juga nggak ada apa-apa. Itu satu, bahwa kecenderungan pendukung Puan dengan tingginya tingkat setuju 44 dibanding capres yang lain. Itu satu. Terus yang berikutnya soal partai politik. Nasdem dengan PDIP kan termasuk yang paling keras, tapi pendukungnya juga paling tinggi. Di situ pas satu sama sampai kalau nggak salah 39 itu paling tinggi ya di antara partai lain, kecuali Perindo. Perindo pas satu juga ada di luar parlemen. Apakah itu menunjukkan bahwa mereka hanya masih percaya oleh Jokowi? Jadi mereka nggak percaya dengan partai capres-capres lain. Akhirnya udahlah pendukungnya maunya itu, walaupun jumlahnya itu cukup signifikan gitu. Terus yang berikutnya, walaupun cuma 21,1% dengan 24,8%, kenapa emak-emak ya, emak-emak itu agak terbelakang gitu, masih setuju ke penundaan pemilu? Itu dulu, terima kasih. Silakan Pak Sopak bisa dijawab. Baik, ini pertanyaan mewakili 3 orang karena pertanyaannya 3 kan dan berat-berat semua. Jadi yang pertama luar biasa daya ingatnya dari abang kita satu ini. Pertama kita lihat bahwa kita ingin menyampaikan bahwa sebenarnya secara mayoritas itu memang pemilih capres manapun itu menolak penundaan pemilu. Tetapi betul, saya setuju, ketika kita breakdown satu persatu, ini memang ada yang menarik. Meskipun secara angka juga ternyata yang lebih besar itu masih menolak ya. Tetapi secara persentase memang dia lebih banyak juga yang sangat setuju atau tidak setuju ya. Dan memang terlihat dari ini bukan angka pasti, alasan pasti tentu kita harus tanya kepada responden yang bersangkutan ya. Mengapa misalnya pilih sangat setuju ketika dia memilih Mbak Puan Maharani. Tapi secara analisa kita bisa melihat bahwa perbedaan angka yang tidak terlalu besar, tidak terlalu jomplang antara yang setuju dengan tidak setuju penundaan pemilu, khusus untuk yang memilih Mbak Puan Maharani. Ini memang bisa kita identifikasi pertama bahwa pemilih Mbak Puan Maharani itu juga sekarang ini sebenarnya belum terlalu tinggi ya, sehingga angka dari yang tertera itu sangat sekali volatile atau dinamis sekali karena memang persentase yang memilih dia juga nggak tinggi. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bahwa pendukung Mbak Puan, kalau misalnya dilihat dari angka ini, banyak yang menyatakan setuju karena mungkin dia melihat bahwa Mbak Puan dengan Pak Jokowi itu masih satu partai yang sama, terutama misalnya PDIP. Sehingga kalau misalnya begini kita melihat di antara Mbak Puan ataupun misalnya dia setuju penundaan pemilu, itu melihat bahwa ya sama saja. Sehingga memang angka yang setuju dengan tidak setuju jumlahnya tidak berbeda jauh ya, 44 lawan dengan 50,8. Itu alasan dari Mbak Puan, kita melihat angkanya tidak terlalu jauh. Jadi karena memang ya dia mungkin masyarakat masih mengidentifikasikan bahwa ya antara dia ditunda ataupun misalnya pilih Mbak Puan sama-sama saja, antara begitu. Satu. Kemudian yang kedua, ini mengenai partai. Jadi memang dilihat dari sini, kita lihat bahwa secara mayoritas juga hampir semuanya itu memang di angka mayoritas ya, di angka 50%. Kecuali misalnya di PBB misalnya ya. Ini juga lagi-lagi kenapa 50-50? Karena memang secara sampel itu yang memilih PBB misalnya sedikit. Sehingga angka yang tertera 50-50 karena memang secara sampelnya dia sedikit ya, 50-50 itu jadi memungkinkan. Kemudian tadi pertanyaannya itu yang PDIP dan Nasdem. Ini terlihat memang PDIP 39,
dan yang tidak setuju 56,1%. Padahal PDIP secara partai misalnya dengan tegas atau bahkan yang paling tegas misalnya ya menolak penundaan pemilu ini, tetapi secara pemilih itu memang lebih banyak juga dia yang mengatakan sangat setuju atau sangat setuju dan setuju 39, termasuk juga di Nasdem tadi 24, meskipun juga ya Nasdem ya 41 banding dengan 58. Kalau Perindo memang ya kecil ya 41 39. Kita melihat bahwa memang dari PDIP meskipun secara struktural partai dia sudah menyatakan menolak dan sebagainya, tetapi dari pemilih-pemilihnya yang ada itu masih menyatakan setuju meskipun jumlah yang setuju lebih sedikit. Ini mengapa bisa terjadi? Ya karena kita tahu sendiri bahwa misalnya Pak Jokowi itu berasal dari PDIP, sehingga ya masih ada romantisme dari pemilih-pemilih PDIP itu yang menyatakan penundaan pemilu karena berharap misalnya Pak Jokowi itu ya bisa melanjutkan kepemimpinannya sehingga di angka 39, termasuk juga Nasdem. Kita tahu sendiri bahwa Nasdem juga kemarin itu kan memang jadi pendukung utama Pak Jokowi juga ya, sehingga kalau misalnya ada keinginan dari pemilih-pemilih yang menyatakan setuju terhadap penundaan pemilu itu sangat rasional karena memang berasal dari pemilih-pemilih dia yang lama dan memang menjadi pemilih militan Pak Jokowi juga bisa jadi. Tetapi catatan kita bahwa meskipun misalnya secara jumlah tidak besar perbedaannya, tetapi secara mayoritas itu memang dua-duanya partai, baik misalnya PDIP maupun Nasdem, secara mayoritas, secara yang lebih besar adalah menolak penundaan pemilu. Dan ini pun tidak hanya partai koalisi, tetapi juga partai oposisi. Kemudian ya PDIP, Nasdem angkanya yang setuju besar karena memang ya Jokowi identik sekali dengan kedua partai ini ya, kemarin di 2019 yang lalu ya. Ini kemudian yang ketiga tadi mengenai gender, kita lihat bahwa antara laki-laki dan perempuan ini memang angkanya lebih tinggi laki-laki yang menolak penundaan pemilu. Ini biasanya karena ya laki-laki lebih tidak bisa kita pungkiri misalnya lebih senang berbicara mengenai politik, dia mencari informasi politik lebih kencang, kemudian juga lebih aktif ya dibandingkan dengan perempuan, sehingga memang datanya seperti ini. Kalau misalnya yang sangat setuju atau tidak setuju, ini 21 lawan 24 itu tidak ada perbedaan yang begitu jauh, bahkan yang jauh tidak tahu tidak jawab. Ini ya perempuan karena memang lebih pasif misalnya dibandingkan dengan laki-laki, bukan berarti pasif betul-betul pasif, tapi dibandingkan dengan laki-laki dia lebih pasif karena memang ya dia lebih tidak kena terpaan isu-isu politik dibandingkan dengan laki-laki yang memang lebih banyak dia berinteraksi, kemudian juga berbicara mengenai hal-hal politik. Itu jawabannya, semoga memuaskan. Ya, terima kasih Pak Supa. Baik, sepertinya nanti pertanyaan bisa menyusul dari kawan-kawan media yang di Zoom dan maupun yang di YouTube, bisa kontak Japri maupun kontak dari admin kita untuk mendapatkan materi dan sebagainya. Baik, kalau jika tidak ada pertanyaan, saya akan tutup sesi konferensi pers LSI hari ini. Terakhir, sebelum mengakhiri, kita akan menyimak closing statement dari Pak Adrian. Silakan, Pak Adrian. Iya, pertama bahwa seperti yang dijelaskan di awal, kita melihat bahwa isu ini isu yang sudah berkembang dan isu ini isu yang sangat krusial. Bahkan kalau misalnya kita melihat sejarah dari 98 sampai dengan sekarang, ini bisa jadi isu yang krusial berkaitan dengan prinsip demokrasi yang ada ya. Sehingga kita melihat bahwa pertama, sebagaimana rekomendasi kita itu kita berharap segera hentikan manuver penundaan pemilu dan presiden 3 periode. Mengapa? Karena tidak ada alasan yang kuat untuk melakukan dua agenda politik tersebut. Karena kita juga melihat tadi mayoritas pemilih Capres 2024, mayoritas pemilih Jokowi
di 2019, bahkan mayoritas yang merasa puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi itu mayoritas menolak penundaan pemilu maupun isu presiden 3 periode. Kemudian kita juga merekomendasikan bahwa Pak Jokowi perlu mengikuti ketegasan partainya sendiri, yaitu PDIP, karena PDIP secara tegas dan tegas menolak penundaan pemilu dan presiden 3 periode. Kita melihat bahwa memang ada suara-suara dari lingkaran istana sendiri misalnya yang menginginkan adanya penundaan pemilu, tetapi juga ada suara-suara dari lingkaran istana sendiri juga yang menginginkan bahwa kita tetap dengan prinsip demokrasi, pemilihan reguler 5 tahun sekali maupun pembatasan periode presiden, sehingga ketegasan Pak Jokowi diuji di sini. Kita berharap statement-statement yang menenangkan itu juga muncul. Kemudian kita juga melihat bahwa pandemi ini belum usai, meskipun kita sekarang sudah berada di ujungnya, sehingga energi-energi positif yang harus kita selesaikan untuk agenda-agenda penyelesaian COVID dan lain sebagainya, G20 dan seterusnya, itu bisa juga dilaksanakan dengan maksimal dengan tidak terganggu isu-isu yang memang ini pada akhirnya bisa memecah belah konsentrasi bangsa ya, kerja bangsa dan seterusnya. Dan yang terakhir, kita menghimbau kepada juga para politisi dan seterusnya bahwa kita sekarang masuk di zaman digital, rekam jejak digital akan terus ada, dan jangan sampai bahwa kita pada akhirnya dicatat sejarah sebagai antitesa dari reformasi yang sudah diperjuangkan di 1998 yang dahulu. Semoga kita tetap damai, tetap aman, tetap sentosa, dan Indonesia menjadi negara maju, sejahtera, lahir batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.